Generasi yang lebih tua menganggap rapat adalah tempat arus informasi dan menciptakan kesempatan politis bagi semua orang. Hai teman-teman, sekarang kita memasuki bagian tentang multigenerasi di tempat kerja dan pengaruhnya terhadap lanskap profesionalisme. Chip Espinoza dalam bukunya yang berjudul Millennials at Work menjelaskan secara singkat karakter-karakter dari berbagai generasi yang sekarang aktif di dunia. Nanti akan tersirat sedikit di video series ini tentang karakter setiap generasi. Tapi sekarang kita bahas terlebih dahulu pengaruh dari keberadaan multigenerasi tersebut. Are you ready? Untuk pertama kalinya dalam sejarah peradaban manusia, ada 4 generasi di dalam satu angkatan kerja dan 5 generasi di marketplace. Fenomena ini membuat pekerjaan dan hubungan menjadi lebih kompleks. Karena walaupun setiap generasi memiliki kebutuhan dasar yang sama, tetapi masing-masing memenuhinya melalui cara yang berbeda-beda. Yang terjadi adalah setiap generasi selalu mengeluhkan generasi lainnya. Dan keluhan yang paling sering terdengar adalah, aduh, mereka nggak ngerti, beda zaman. Dan pasti kita familiar dengan hal tersebut. Kemungkinan teman-teman juga pasti pernah mengeluhkan generasi yang berbeda, baik yang lebih tua maupun yang lebih muda. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Head and Shaw dalam bukunya yang berjudul Sticking Points, ada 12 area yang terpengaruh oleh situasi multigenerasi ini. Dan ke-12 area tersebut adalah communication, decision making, dress code, feedback, fun at work, knowledge transfer, loyalty, meeting, policy, respect, training, dan work ethic. Kita akan membahasnya secara singkat satu per satu. Communication. Generasi yang lebih tua terbiasa mengirimkan memo, surat, mendengarkan pidato, dan mengundang rapat untuk berkomunikasi. Sementara generasi muda telah menggunakan aplikasi yang sifatnya lebih real time, tidak memandang jarak, sehingga seringkali tidak membutuhkan rapat untuk berkomunikasi. Decision making. Menurut generasi yang lebih tua, pengambilan keputusan berpusat kepada bos. Sementara menurut generasi yang muda, semua anggota tim harus memutuskan bersama. Jika tidak bisa, barulah bos yang menentukan. Dress code. Generasi yang lebih tua sudah terbiasa dengan pakaian formal ketika bekerja menggunakan seragam. Sedangkan generasi yang lebih muda malah bertanya, memangnya penting ya pakai dress code segala? Feedback. Generasi yang lebih tua terbiasa dengan performance appraisal yang resmi. Sedangkan generasi muda lebih memilih instant feedback, skor di layar seperti video game, dan sebagainya. Fun at work. Generasi yang lebih tua berpikir bahwa pekerjaan itu sendiri adalah fun dan kita bisa rileks nanti setelah bekerja. Sementara generasi muda berkata, aku lebih produktif jika having fun sambil bekerja. Knowledge transfer. Generasi yang lebih tua terbiasa dengan observasi dan lisan. Tetapi generasi yang lebih muda lebih memilih tertulis atau menggunakan video. Loyalty. Generasi yang lebih tua itu lebih waspada tentang berpindah-pindah pekerjaan. Tetapi generasi muda menganggap tidak ada yang salah dengan berpindah-pindah. Berpindah-pindah karir sampai menemukan yang paling disukai. Meetings. Generasi yang lebih tua menganggap rapat adalah tempat arus informasi dan menciptakan kesempatan politis bagi semua orang. Generasi muda tidak keberatan dengan meeting, tetapi harus interaktif katanya. Makanya mereka tidak sungkan-sungkan untuk melakukan interupsi. Policy. Generasi yang lebih tua mensyaratkan keberadaan kebijakan supaya semuanya berjalan dengan lancar. Tapi generasi muda berpikir, jika tidak masuk akal, untuk apa diikuti? Lagi pula peraturan kan ada untuk dilanggar, bukan? Respect. Generasi yang lebih tua terbiasa dengan ambisi mencapai posisi yang dihormati. Generasi muda akan memberikan respect pada mereka-mereka yang berhak saja. Menurut mereka, yaitu yang membuktikan ucapannya dan yang menganggap anak muda dengan serius. Training. Generasi yang lebih tua akan mengenang betapa mereka dulu di training dengan keras dan itu merupakan reward bagi mereka.
Generasi muda hanya akan memilih perusahaan yang menyediakan training dengan baik. Dan yang terakhir adalah work ethic. Generasi yang lebih tua terbiasa dengan 9 to 5 atau 8 to 4 jika perlu membawa pulang pekerjaan rumah. Generasi muda akan pulang tepat waktu dan berpikir, toh ini kan dunia 24/7 dan aku bisa login nanti malam dari rumah apabila diperlukan. Itulah sekilas tentang pandangan dasar yang berbeda di antara generasi-generasi yang dihadapi oleh seorang pemimpin di era YZ. Silahkan teman-teman melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap penjelasan saya barusan. Apabila ada hal-hal yang terlewatkan, silahkan menyampaikannya melalui kolom komentar. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas langkah-langkah mengatasi konflik antar generasi menggunakan metode Great Leadership. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.